Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi ini tema yang kita angkat adalah pidana santet dan sederet pasal ajaib di KUHP baru. Siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta bisa langsung dengarkan melalui siaran radio di 104,2 MS3 FM. Untuk Anda yang berada di luar wilayah Jakarta, bisa dengarkan melalui streaming di kbr.id atau bisa tonton melalui channel YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan komentar atau opini ataupun juga pertanyaan Anda di nomor telepon bebas pulsa KBR 0800 2457 893, WhatsApp 0812 118 8181 atau bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube Berita KBR. Saudara, kurang dari 3 tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru akan diterapkan. Sejumlah pasal di dalamnya bukan hanya kontroversial, tapi juga dinilai nyeleneh bin ajaib. Misalnya, aturan mengenai pidana santet. Ancaman hukuman pidana ini mencapai 1,5 tahun. Dan pemerintah berdalih hadirnya pasal 252 ayat 1 ini untuk melindungi masyarakat, yakni yaitu mencegah praktik tindak pidana lain seperti penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Tapi masalahnya pasal itu bisa jadi multitafsir dan sulit pembuktiannya. Pasal-pasal semacam ini juga cukup banyak dalam KUHP baru dan dikhawatirkan berpotensi memicu konflik dalam masyarakat dan juga membuka ruang persekusi. Apa saja sih pasal nyeleneh ini, nyeleneh bin ajaib yang perlu masyarakat waspadai, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri? Soal ini akan kita bahas bersama dengan Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI Jentera, dan M. Afif Abdul Qoyim, Direktur LBH Masyarakat LBHM. Sudah bergabung dengan kami di sini di Ruang Publik KBR melalui Zoom, ada Mas Afif. Selamat pagi Mas Afif. Pagi, Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Sebelum kita berbincang dengan kedua narasumber kita pagi hari ini, kami juga mau menginformasikan kepada Anda pendengar kalau talk show hari ini adalah episode terakhir dari serial perbincangan yang mengupas KUHP baru. Dan di episode ini kita akan bahas pidana santet dan sederet pasal ajaib di KUHP baru. Baik Mas Afif, seperti apa nih Anda melihat tantangan dalam penerapan pasal-pasal semacam ini di lapangan? Misalnya saja nih ya, seperti pasal santet yang katanya akan dibuktikan, yang akan dibuktikan adalah pengakuannya bukan soal memiliki kekuatan atau tidak. Silakan Mas Afif. Ya, terima kasih Mbak. Yang Ya, halo Mas Afif. pertama KP tahun 2019 yang hendak disahkan pada saat itu KUHP baru menurunkan ancaman hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan. Sementara di draft KUHP yang tahun 2019 itu 3 tahun. Nah, sementara persamaan antara KUHP baru dengan draft yang waktu itu mau disahkan itu sama-sama mengatur bahwa tindak pidana santet ini merupakan mata pencaharian ataupun mendapatkan keuntungan itu ditambah hukumannya 1/3. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, dari segi penjelasannya pun juga itu kurang lebih sama, yaitu untuk menghindari main ini. Nah, meskipun masalah soal pasal ini diperdebatkan ke soal bagaimana pembuktian tindak Ya. pidana ini yang kita nilai sepertinya sangat sulit pembuktiannya. Apakah dengan keterangan korban mengalami kerugian, ini misalnya menggunakan alat-alat bukti yang diatur di dalam KUHP saat ini. Nah, meskipun pasal santet ini memprioritaskan pengaturan terhadap larangan atas cara-cara orang melakukan tindak pidana, bukan akibat tindak pidana. Nah, sehingga cara-cara menawarkan atau menipu dan sebagainya yang digunakan dalam pembuktian justru, nah, di sisi yang lain, di sini sebenarnya yang bisa digunakan adalah pasal-pasal tindak pidana yang lain. Tapi karena pasal ini terkait santet gitu ya, jadi akan ada perdebatan soal motif santetnya seperti apa. Nah, sebelum melangkah jauh, sebenarnya saya terkait dengan kritikan pasal ini adalah soal problem hukum Ya. pidana. Sebenarnya kan abainya tugasnya pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi misalnya terhadap
pengobatan modern yang Hmm. biasanya dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu, sehingga publik tidak memilih pengobatan yang goib. Nah, sosialisasi ini bukan hanya datang ke pengobatan modern, tapi dari segi ketersediaan, ada jaminan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan tersedia. Karena kalau layanan dan fasilitasnya tidak ada, ya sama saja gitu. Terlebih secara geografis, misalnya Indonesia berada di wilayah yang pesisir, pegunungan, dan remote area. Nah, bagaimana ketersediaan di wilayah tadi terjangkau atau tidak gitu. Selain itu ada beberapa riset juga misalnya di LBHM yang dilakukan beberapa tahun belakangan gitu. Seringkali tenaga kesehatan ini merupakan aktor utama terjadinya stigma dan diskriminasi. Nah, dalam prinsip hak atas kesehatan dipegang teguh tuh terkait dengan layanan kesehatan non diskriminasi dijangkau oleh semua orang tanpa memandang latar belakang, status kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Dan prinsip itu harus berkualitas. Mentang-mentang terjangkau gitu, tapi pelayanannya buruk. Nah, dari beberapa itu pemerintah harusnya mengkoreksi terhadap prinsip hak atas kesehatan karena jika abai akan mengakibatkan pelanggaran yang lainnya. Misalnya karena hak atas kesehatan tidak ditunaikan gitu, seseorang jadi tidak bekerja atau tidak Ya. bisa sekolah dan sebagainya. Nah, selain abai dalam problem kesehatan, sebenarnya abai terhadap bagaimana perlindungan hukum dijalankan. Nah, terhadap orang yang mengalami kerugian misalnya akibat tindakan orang lain, tapi korban tidak mampu mendapatkan keadilan karena misalnya pelaporan tindak pidana prosesnya mahal dan Mhm. tidak efektif dan tanggap gitu. Namun abainya pemerintah kemudian diancam dengan pasal santet sehingga orang enggan untuk melaporkan tindak pidana tapi orang memilih jalur yang lain sehingga pasal santet ini dalam konteks kebijakan pidana saat ini bermasalah karena bukan saja abai dan tidak tanggap tapi tidak menyinkronkan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap proteksi masyarakat selama ini yang sebenarnya itu dimandatkan dalam undang-undang sektoral lainnya sehingga yang menjadi beberapa pasal-pasal yang ada di dalam KUHP baru ini sebenarnya kita semua akibat problem struktural yang tidak mampu diselesaikan Baik. oleh pemerintah. Nah, kira-kira begitu. Baik Mas Afif, juga sudah bergabung dengan kami di sini di Ruang Publik KBR Mbak Bivitri. Selamat pagi Mbak Bivitri. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR. Baik, seperti apa pandangan Anda soal pasal-pasal di KUHP baru yang mengatur semisal pidana santet, ketentraman lingkungan dan keramaian, dan pasal ajaib yang karet dan juga terkesan mengada-ada lainnya? Silakan Mbak Bivitri. Iya, jadi saya mulainya harus dari frasa pasal ajaib ya, karena saya orang yang mengajar, dosen. Saya kira kita harus hati-hati dengan terminologi. Sebenarnya kan kalau kita bahasakan dengan pasal ajaib tuh apa sih? Ajaibnya tuh apa? Dalam arti apa? Secara hukum tuh yang kita maksud dengan ajaib itu apa? Nah, menurut saya sebenarnya ada dua kemungkinannya. Karena ajaib itu bahasa media atau bahasa umum Hmm. ya. Di akademiknya, di praktisi hukum, seperti Mas Afif ya nggak ada kata ajaib. Yang pertama karena terdengar lucu, mungkin karena tidak menggambarkan masalah nyata warga. Yang kedua mungkin karena terdengar tidak perlu. Jadi lucu atau tidak perlu, karena seharusnya masih banyak hal lain yang harusnya jadi perhatian kita. Kan begitu dulu ya. Mhm. Nah, yang pertama tadi yang sudah dibahas sedikit pasal santet. Hmm. Sebenarnya kita harus aware nih pasal santet tuh yang mungkin kedengarannya lucu. Tapi begini loh, sebenarnya jangan terkecoh. Ini nih pasal penipuan atas nama kekuatan gaib sebenarnya. Jadi perdukunannya dan gaibnya itu nggak dibuktikan. Jadi jangan berasumsi aneh dulu. Sebenarnya pasal ini tuh mau menjerat orang-orang yang menipu dengan ngaku-ngaku dia dukun. Sebenarnya Hmm. gitu. Hmm. Nah, Ya. mungkin pertanyaannya kan kenapa nggak pakai pasal penipuan aja kalau gitu? Mhm. Bisa aja, tapi pasal penipuan itu pidananya jauh lebih tinggi ketimbang pasal santet. Satu. Kenapa nggak pakai pasal berita bohong aja? Maksudnya ngaku-ngaku kan bohong. Ya. Beda juga konteksnya, unsurnya biasanya beda. Kalau dalam hukum pidana itu, waktu pembuktian kan semua unsur norma itu harus dibuktikan. Nah, kalau berita bohong itu biasanya konteksnya keonaran publik. Nah, dia ini, kalau pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul. Saya juga pas Ya. pertama baca, pas pertama belajar di Fakultas Hukum dulu, bertanya-tanya, ngapain sih dibuat khusus begitu.
Tapi begini yang harus dicerahkan nih ke semuanya. Menurut yang harus kita perhatikan adalah dia dibuat sendiri karena ini dibuat pada masa tahun 1915. Itu dulu tuh yang harus dipahami. Tahun 1915 bukan tahun 2023. Santet itu adalah masalah yang memang jadi persoalan keseharian. Nah, jadi menurut saya, Mbak, yang harus kita bongkar adalah konteks sejarah dari KUHP ini sendiri. Karena kan menurut saya KUHP ini kan awalnya ya, bagi yang tidak familiar, kan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Itu Stadsblad tahun 1915. Artinya ini undang-undang dari Belanda sana yang dibawa ke tanah jajahannya ini pada tahun 1915. Nah, konteks ini menghasilkan dua hal, atau membuat kita harus memikirkan dua hal. Yang pertama, masa kolonialisme, di mana satu, pribumi dianggap uncivilized, tidak beradab, tahun 1915 ya, dan ini benar-benar masih banyak apalagi dulu itu kan dikonstruksikan kita pakai hukumnya hukum adat dan seterusnya. Jadi kita itu dianggap tidak beradab dalam konteks hukum barat. Dan kemudian banyak semangat memberontak untuk kemerdekaan, Soekarno-Hatta itu kan dihukumnya semua dengan KUHP, dibuang ke Bovendigul, ke Banda Neira dan seterusnya. Dan konteks berikutnya pemerintah itu pemerintah kolonial. Ada lagi satu lagi konteks sosiologis awal abad ke-20. Jadi banyak kepercayaan pada kekuatan gaib, banyak warga yang petani, budak, jangan salah. Di tanah kita ini Nusantara, perbudakan juga sangat marak. Ada pasar budak di Batavia sini. Strata sosial yang sangat berjarak, feodalisme dan lain sebagainya. Masalahnya revisi KUHP itu dilakukan dengan beranjak pada naskah Undang-Undang tahun 1915 itu, Wetboek van Strafrecht itu, yang baru kemudian diganti-ganti isinya. Jadi ibaratnya itu ditaruh di satu dokumen, bayangkan Word gitu, terus baru diganti-ganti. Jadi paradigmanya itu masih terbawa semua. Sebenarnya di situ. Makanya saya sering katakan dan saya pernah tulis juga di majalah Tempo, ini adalah proyek dekolonialisasi yang menurut saya gagal. Karena paradigmanya masih terbawa gitu. Jadi kita mesti paham konteks itu dulu untuk membicarakan pasal-pasal yang oleh publik disebut sebagai ajaib. Oke, baik. Tapi kan saat ini juga masyarakat kita masih ada yang percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib ini begitu ya. Jadi perlu nggak sih sebenarnya kita sendiri gitu ya mengetahui tentang adanya pasal-pasal ini, pasal santet ini? Oh perlu, makanya menurut saya sih kalau pertanyaannya sebenarnya masih perlu atau enggak, buat saya sih perlu-perlu aja karena itu tadi ya, saya setuju dengan Mas Afif bahwa ada soal kesehatan yang harusnya dipenuhi. Tapi nyatanya juga ada aja orang yang nipu, ngaku-ngaku goib gitu loh, ngaku-ngaku oh saya bisa menggandakan uang, kan soalnya bukan cuma menyembuhkan ya. Tapi misalnya saya bisa menggandakan uang nih pakai kekuatan gaib gitu, terus digandakan. Nah, pasal ini bisa saja dikenakan. Kemudian kalau misalnya ada yang bilang, oh saya ada orang hilang, oh saya bisa menemukan nih orang hilangnya ada di mana. Jadi yang mau disasar oleh pasal ini adalah penipu yang ngaku-ngaku punya kekuatan gaib. Kekuatan gaibnya itu sendiri tidak dibuktikan. Justru pasal ini beranjak dari asumsi bahwa tidak ada kekuatan gaib dalam dunia hukum, gitu. Kalau orang mau percaya terserah. Nah, tapi masalahnya orang yang nipu ini harus dikasih efek jerak. Sebenarnya begitu. Baik, Mbak Bivitri dan juga Mas Afif, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan opini atau pertanyaan Anda mengenai topik kita di ruang publik KBR, yaitu pidana santet dan sederet pasal ajaib di KUHP baru, silakan bisa telepon ke 0800 2457 893, WhatsApp 0812 118 8181, atau juga bisa langsung komentar di kolom komentar channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik akan segera kembali.